Bahkan Tuhan ikut campur dalam kekuasaannya. Di saat Tuhan menjanjikan tidak akan ada manusia setelahnya yang mampu menandingi kemampuannya, dan tidak ada manusia yang mampu mendirikan kerajaan megah seperti dirinya. Berikut adalah raja-raja di dunia dengan kemampuan luar biasa yang mampu membangun kerajaan dan peradaban tinggi di dunia. Kembali kami ingatkan untuk tekan tombol berwarna merah di bawah video ini bertuliskan langganan atau subscribe, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi video edukasi terbaru dari Belajar Live Indonesia. Genghis Khan. Sebagian orang menyebutnya sebagai Kaisar Genghis Khan. Terlahir dengan nama Temujin. Terlahir dari keluarga bukan bangsawan. Justru masa kecilnya dihabiskan sebagai budak hingga usia 20 tahun. Lahir pada sekitar 1162 di pegunungan Burhan Khaldun, Mongol. Genghis Khan adalah raja yang mampu menyatukan Mongol, menaklukkan Persia dan sebagian besar Asia. Bahkan mengalahkan kekaisaran Tiongkok yang saat itu jauh lebih kuat darinya. Ia adalah orang yang toleran dalam urusan agama. Seluruh masyarakatnya diberikan kebebasan dalam memeluk agama. Bahkan Genghis Khan memiliki penasihat dari berbagai agama. Hingga saat ini, di mana makam Genghis Khan masih misteri. Alexander. Lahir pada 21 Juli 356 sebelum Masehi dengan nama Alexander III dari Makedonia. Pada usia 30 tahun setelah selesai pendidikan dari Aristoteles, ia diangkat sebagai raja di Kekaisaran Makedonia, sebuah kekaisaran besar pada zaman kuno yang membentang sekitar pegunungan Himalaya. Alexander Agung adalah raja ahli militer. Setidaknya dalam 15 tahun ia tidak pernah kalah perang. Dalam masa kekuasaannya, ia berhasil menaklukkan Lavan, Suriah, Mesir, Asyria, Babylon, Asia hingga Persia. Setidaknya ada 70 kota yang ia beri nama sama dengan dirinya di berbagai wilayah kekuasaannya. Alexander wafat pada usia 32 tahun. Beberapa spekulasi yang muncul adalah ia dibunuh oleh jenderalnya sendiri, dan ada kemungkinan terlibatnya Aristoteles sebagai aktor intelektual. Namun hingga sekarang hal tersebut masih dugaan dan menjadi misteri. Ramses II. Disebut juga Ramses yang Agung atau Ozymandias, adalah Fir'aun dari Mesir yang berkuasa pada dinasti ke-19 dan dianggap sebagai Fir'aun terkuat dalam sejarah Mesir kuno. Dalam 66 tahun kekuasaannya, setidaknya ia menginvasi Suriah dalam 4 kali, termasuk penyerangan di sekitar sungai Nil hingga ke Libya yang berjarak 300 km. Ramses II juga telah mengangkat dirinya sebagai Tuhan untuk masyarakat Mesir karena telah berkuasa lebih dari 30 tahun. Ramses II meninggal setelah ia dan pasukannya terjebak di Laut Merah dalam upaya pengejaran terhadap Nabi Musa. Peristiwa tersebut tercatat dalam sejarah terjadi pada 2 Mei 1203 sebelum Masehi. Nebukadnezar II. Penguasa kekaisaran Babilonia baru yang bertahta selama 43 tahun. Nebukadnezar naik tahta pada 15 Agustus 605 sebelum Masehi. Dalam masa kekuasaannya, kota Babilonia mencapai puncak kejayaan dan memiliki peradaban tinggi. Nebukadnezar menganggap dirinya Tuhan, hingga ia berambisi membangun taman gantung sebagai taman terindah menyaingi keindahan surga milik Allah. Ia juga berhasil membangun monumen tertinggi di dunia yang pernah dibangun umat manusia, yaitu Menara Babel. Dituliskan dalam Alkitab Daniel, Nebukadnezar wafat karena wabah nyamuk, setelah sebelumnya menderita kegilaan dalam 7 tahun. Namrud, Raja Mesopotamia yang merupakan keturunan kelima dari Nabi Nuh. Ia dijuluki sebagai pemburu yang perkasa, sekaligus manusia pertama yang mendeklarasikan diri sebagai raja atas seluruh manusia. Namrud berkuasa antara 1943 sebelum Masehi. Ia adalah raja yang namanya biasa disebut dalam kitab Injil dan kisah-kisah Islam. Namrud adalah raja yang cerdas. Dalam masa pemerintahannya, kerajaan Mesopotamia memiliki peradaban tinggi dan masa kejayaan.
Selain seorang raja, Namrud adalah seorang ilmuwan yang menemukan sistem waktu dalam 1 jam terdiri dari atas 60 menit. Juga penemuan atas lingkaran yang dibagi dalam 360 derajat. Dengan segala kecerdasan dan bidang arsitektur, Namrud berambisi membunuh Tuhan dengan membangun menara tinggi, serta upayanya untuk membakar Nabi Ibrahim. Pada akhir hayatnya, Namrud wafat karena ada seekor nyamuk yang masuk dalam kepalanya. Iskandar Zulkarnain dikatakan sebagai satu-satunya raja di bumi yang mampu membendung kiamat. Ia adalah raja yang membangun tembok pemisah untuk melindungi kaum lemah dari serangan makhluk Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain dikisahkan menguasai bumi dari barat hingga belahan bumi timur. Dalam kitab agama Islam dikisahkan bahwa Zulkarnain diberikan kekuasaan oleh Tuhan dan ia adalah seorang raja yang taat beribadah. Sedangkan menurut sejarawan Muslim, Zulkarnain memiliki nama asli Abu Bakar Al-Himyari atau Abu Bakar Bir Ifraiqisi dari Daulah Al-Jumariyah yang hidup pada kisaran 115 sebelum Masehi hingga 552 Masehi dan memiliki kerajaan bernama At-Tababiyah. Sulaiman disebutkan dalam berbagai kisah bahwa Sulaiman adalah raja dari segala makhluk. Tidak hanya manusia, kekuasaan Raja Sulaiman meliputi bangsa binatang, bangsa jin dan setan. Ia adalah raja yang pertama kali membangun Baitul Maqdis, yaitu tempat suci untuk peribadatan Bani Israel. Sulaiman mewarisi kerajaan Israel dari ayahnya, Raja Daud. Tidak diketahui kapan Sulaiman naik tahta. Namun dikatakan dalam Alkitab bahwa Sulaiman berkuasa dalam 40 tahun. Dan sebagian ulama muslim mengatakan Sulaiman wafat pada usia 52 tahun. Sepeninggal Sulaiman, terjadi perpecahan atas kerajaannya. Sebagian keturunan dari istri Balqis mendirikan dinasti Solomo yang memerintah Ethiopia sejak abad ke-10 sebelum Masehi hingga tahun 1974. Demikianlah raja-raja terkuat di dunia sepanjang sejarah manusia versi Better Life Indonesia. Referensi atas informasi yang kami sampaikan ada di akhir video ini atau bisa Anda akses pada kolom deskripsi. Silakan like dan bagikan video ini serta selalu nikmati konten edukasi di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya, Better Life Indonesia.